Halo, salam satu gunting bro. Gunting pangkas. Oke, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara penanganan bibit ya teman-teman. Bibit anggur pasca tanam, perawatannya itu bagaimana. Mari kita tunjukkan bagaimana cara perawatan bibit anggur pasca tanam ya. Jadi untuk tanam anggur itu awalnya kita tanam grounding, kan tumbuh ini teman-teman, tumbuh seperti ini. Setelah itu perawatannya adalah membuang tunas yang tumbuh, namanya biasanya disebut tunas air. Jadi seperti ini teman-teman, tunas yang tumbuh ini dibuang tapi disisakan satu daun. Jadi kalau tumbuh disisakan satu daun, dan jika ada tunas yang tumbuh di bawah sambungan ini wajib dibuang karena bisa menghabiskan nutrisi, kan hampir tumbuh dibuang. Ya, kalau ini sampai tumbuh di sini di bawah sambungan, maka yang atas ini otomatis akan kalah teman-teman. Jadi yang dominan. Jadi harus perlu diperhatikan bagi bibit yang grafting ya, yang hasil dari sambung. Diperhatikan tunas yang tumbuh di bagian bawah sambungan wajib dibuang. Kalau tidak nanti akan tumbuh dominan dan akhirnya yang impor yang akan kalah dan yang lokal yang akan menang. Akhirnya anggurnya hasilnya kecut. Itu sering terjadi biasanya di teman-teman pengangguran ya, yang baru-baru nanam, tunas yang bawah ini dibiarkan, akhirnya ini kalah dan yang tumbuh yang ini. Setelah ini tumbuh hasilnya berbuah, hasilnya kecut hasilnya. Gitu ya. Pertama ya, tunas di bawah sambungan wajib dibuang. Kemudian yang kedua, tunas yang tumbuh di ketiak daun ini juga wajib dibuang teman-teman, tapi jangan dibuang semua, kita sisakan satu daun. Tujuannya untuk apa? Disisakan satu daun untuk menahan batnya ini supaya tidak tumbuh dan supaya batang primer ini bisa besar teman-teman. Kalau kita hilangkan semua, biasanya batang primer ini akan menjadi gepeng. Nah ini juga dibuang terus ya, ini semua dibuang dan disisakan yang paling atas sampai menuju bengkokan para-para. Ini semua dibuang ini ya, dibuangin satu daun. Nah seperti ini, dibuang sampai menuju sini, nanti sampai ke atas. Nah sampai sini baru dipelihara teman-teman, tunas airnya dipelihara sampai di sini ya. Terus di sini baru kita akan pelihara tunasnya, seperti contohnya yang ini. Nah ini udah kita buangin ya, ini kita buang, kita sisakan satu daun dan sampai sini bengkokan ini kita pelihara ini sampai terus sampai di sini. Nah ini kita pelihara terus teman-teman. Jadi begitu caranya menata cabang anggur. Kalau tidak ditata nanti akan menjadi ruwet cabangnya, dan biasanya itu berbuahnya itu juga lama karena cabangnya tidak stabil. Nah kemudian contohnya yang ini juga teman-teman, jika terjadi seperti ini tumbuh banyak cabang, maka kita harus pilih salah satu teman-teman, pilih salah satu cabang yang paling bagus. Misalkan yang ini paling bagus ya, dan yang ini dibuang untuk membentuk cabang primer. Nah ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita pertama buat cabang yang tegak lurus dulu, ini seperti ini kita buang ini. Kalau tidak nanti akan dua cabang tumbuh dua, nanti dua bersamaan, nanti susah untuk apa itu penataan cabangnya karena sudah terlanjur besar. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga kapan waktu membuka plastik grafting. Itu yang sering terjadi biasanya. Kalau itu sampai lupa nanti akan tercekik teman-teman. Jadi plastik seperti ini nanti harus dibuka. Kalau tidak dibuka, kalau nanti ini akan melilit dan pohonnya itu akan mati. Saya pernah kejadian dulu, satu pohon Jupiter lupa buka, pohonnya sudah besar sekali dan akhirnya tiba-tiba layu. Setelah saya cek ternyata sambungannya belum saya lepas. Jadi jangan sampai lupa melepas sambungannya. Oke, bagaimana sekarang pertanyaannya begini, kapan waktunya untuk melepas sambungan gitu ya. Oke, jadi untuk melepas sambungan usahakan pohonnya sudah agak coklat ya teman-teman. Ini seperti ini baru saya lepas ini, dan sudah agak tinggi, minimal tingginya itu 1 meter teman-teman, 1 meter ya.
Ini sudah saya lepas tadi ya, lupa video ini. Saya lepas tadi, saya lepas. Hati-hati ngelepasnya, jangan sampai tertarik karena ini bisa patah karena masih sambungannya masih belum terlalu kuat. Contoh seperti ini, segini, atau setelah sulurnya keluar teman-teman. Kalau sulur keluar, kita boleh melepas sambung plastik graftingnya. Oke, tak cari dulu. Ini ini waktunya melepas teman-teman. Ini sudah keluar tadi tinggi dimakan serangga, akhirnya patah ini. Tapi ini masih waktunya melepas karena di sini nanti akan bengkak teman-teman kalau tidak dilepas. Ini bengkak, ini besar nih. Kita lepas dulu ya, pertama hati-hati ya, dilepas dulu. Ini apa ini? NSM, R nya pakai RM. Hati-hati ngelepasnya. Kalau tidak bisa dilepas manual, kita gunakan pisau juga bisa. Ini masih bisa manual, biasanya kan graftingnya kalau sudah seret. Tapi hati-hati ya, jangan sampai di nanti sambungannya bisa putus, mati nanti kalau putus. Nih, kita lepas dulu. Kalau susah pakai silet, kita gunting saya dari sini ya, seret, ini kan langsung lepas teman-teman. Hati-hati jangan sampai patah sambungannya. Ini sudah bisa kita lepas. Nah, yang bagian sini jangan ditarik ya, kita pakai pisau juga nih bagian sini. Hati-hati jangan sampai putus. Asal saya pernah putus. Kalau terjadi putus, kalau belum putus sempurna, bisa kita bungkus lagi teman-teman. Kalau masih putus tapi masih nyambung dikit ya, kita bisa sambung lagi dengan plastik grafting ini supaya nanti merekat lagi. Kalau ini sambungannya sudah kuat ya, bisa kita lihat sambungannya sudah kuat. Nah, jadi seperti ini waktunya buka plastik grafting jika cabangnya ini sudah agak coklat dan panjangnya sudah 1 meter, kita boleh melepasnya. Itu teman-teman, kita cari lagi ya. Nah, ini kita lihat ini sudah mulai masuk para-para ya, ini nanti tinggal neguk begini. Dan yang sini cabang semua dibuangin teman-teman, kita buangin, kita tak sisakan 1 daun semua ya, supaya ini nanti bisa besar, tidak gepeng. Kalau kita buang semua biasanya tuh pasti gepeng. Pernah kejadian juga saya gepeng itu nggak bagus. Bagus yang bulat gitu teman-teman. Ini seperti ini, wajib kontrol ya, dikontrol ini. Kalau tumbuh lagi pedas lagi, karena kalau nggak dipodas nanti nutrisinya akan dihabiskan yang ini, dan yang ini akhirnya akan kurang maksimal. Ini sudah mulai tersiernya, tersier sudah mulai terbentuk teman-teman. Ini ya, jadi lihat ini varian NSM, usia ini 3 bulan ini. Tuh serak, baru pupuk kemarin. Yang tanya pupuknya bisa lihat video yang kemarin ya, cara pemupukan anggur itu. Ini hasilnya setelah kita pupuk, bisa kita lihat cabang-cabang mudanya mulai langsung ngegas teman-teman. Ini cabang muda semua, dan ini juga bisa lihat cabang muda semua, dan yang ini juga wow, ini cabangnya keluar semua. Ini berarti pupuknya sudah masuk teman-teman. Kita lihat ini, yang kemarin daunnya bolong, setelah kita proses sekarang daunnya mulus kembali kan yang atas. Nah, ini sudah kita proses pemberian insek, dan yang bolong-bolong bagian bawah karena kemarin hujannya masih sangat tinggi, dan sekarang sudah lumayan mulus daunnya teman. Dan ajaibnya NSM ini tidak tersentuh jamur, cuma 1% jamurnya, cuma ini yang hitam-hitam itu. Coba bisa lihat, ini musim hujan tanpa atap, pohonnya sehat sekali untuk NSM teman-teman. Hampir tidak tersentuh jamur, itu mungkin ya kelebihan. Yang SM all biasa, yang SM lama itu masih ada jamurnya, dan yang ini mulus sekali teman-teman. Ini di atap terbuka ya, ini lahan terbuka, bisa kita lihat semuanya mulus untuk NSM. Ini tok yang jamuran, ini dulu mulus juga karena putus dimakan serangga. Tadi serangganya masih ada, tak tenggelamin di sana, tenggelamkan sana tadi serangganya. Ini
Ini juga mulus ya, bisa dilihat daunnya. Ini ulat teman-teman, ini ulat gerayak ini, makanya dari bawah ini ulat gerayak. Kalau jamur aman, LSM. Untuk bibit masih belum jual ya. Kalau mau harganya tinggi, kalau mau lah. Soalnya masih ada masih belum rilis bibitnya. Kalau mau harganya 2 juta LSM. Tapi jangan dulu teman-teman, nunggu aja besok murah. Besok sudah rilis banyak. Paling 2 tahun lagi paling ya. Sambil melihat kebun saya nanti ini bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya bagus bisa untuk dimiliki, karena ini masih riset ya. Masih riset untuk varian baru masuk ini, baru masuk NSM, baru masuk di Indonesia. Nah ini yang pakai RS bule-bule ini mantep. Ini pakai ini RS nya Dogrit US. Ini PGV ini belum disambung ya teman-teman. Jadi saya sistemnya begitu, sistemnya yang di sini tanam RS dulu, kemudian juga sudah besar nanti kita grafting. Ini RS PGV, pulsen tidak valid katanya master anggur, yang masternya master tidak valid, tapi yang penting nggak valid pun nggak apa-apa, yang penting pertumbuhannya mantep. Pertumbuhannya bisa dilihat, pertumbuhannya ini juga jelas, pertumbuhannya sehat. Yang ini sekarat, kekecilan bibitnya, ini sudah sehat juga. Ini baru sambung teman-teman, baru sambung ini NSM juga. Ini baru grafting kemarin 2 hari, semoga cepat seprut. Nah, ini kober, mantul si kober. Kober 5 pp, jos juga untuk RS bagus kober itu. Ini juga PGV, pucuk-pucuk bagus ini. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti lanjut lagi videonya, akan saya update video-video tentang teknik perawatan anggur versi saya. Oke teman-teman, terima kasih.